ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang kita cintai sebagai satu wasilah untuk meraih rahmat dan ridho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema pada malam hari ini adalah terkait dengan manfaat ilmu agama untuk generasi muda. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ini adalah untuk menyembah Allah. Baik itu anak-anak yang sudah beranjak balik atau remaja atau orang tua. Kita semua punya tugas tersebut. Maka untuk maksimalkan hal tersebut tidak mungkin bisa maksimal kecuali dengan pemahaman ilmu agama yang benar. Bagaimana kita hidup di zaman akhir, zaman fitnah, banyaknya kemurtadan terjadi. Mungkin dari keluarga berapa diri yang sholat saat ini kita ada yang murtad juga. Nauzubillah min dzalik. Pergaulan bebas, narkoba, ekstasi, macamnya, perzinahan, minuman keras. Lalu tidak ada benteng agama yang kuat untuk generasi muda, maka hampir sulit menghindarkan daripada perkara tersebut. Maka di antara fungsi agama ini adalah untuk memahamkan dan sekaligus benteng terhadap generasi muda kita dan kita semua. Bagaimana Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bagi kita semua orang tua kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumul jin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anak, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah sudah pilihkan bagi kalian ini agama Islam. Maka jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan dikembalikan pada pribadi kita masing-masing. Apakah sudah pernah kita pesankan itu kepada anak-anak kita? Bolehlah sibuk dalam urusan jabatannya, dalam urusan ekonominya, silahkan, boleh-boleh. Tapi yang jelas kita pasti akan meninggal dunia dan akan terkait. Kalaulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya anak murtad, tanggung jawabnya besar. Kalau bapak ibu sekalian meninggalkan ke alam akhirat anak-anaknya dalam keadaan bodoh dan mengerti agama, tanggung jawab besar. Akan jadi beban berat di akhirat. Sehingga sekali lagi fungsi agama untuk menjadi benteng dan sekaligus pemahaman bagi mereka. Kalau kita tidak bisa mendidik, serahkan kepada ustaz, kepada kiai, bawa kepada pesantren, serahkan kepada masjid-masjid yang di sana ada lembaga pendidikan. Ini diantara. Kemudian fungsi agama ini juga untuk mengenal sesungguhnya siapa Tuhan yang layak disembah, siapa nabinya yang membawa syariat ini. Bahkan ketika seorang rajin sholat atau rajin puasa ini tidak menjadikan benteng terhadap mereka. Memang menjadi hikmah menjadi orang yang takut kepada Allah, tapi tidak langsung menjadi benteng ketika dia rajin berpuasa. Lalu kita bertanya kenapa dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi dalam bergaulnya akhirnya lepas tidak daripada keyakinan. Padahal rajin sholat, rajin puasa. Sholat, dia mencegah perbuatan keji dari kita. Tapi sholat yang bagaimana? Puasa dia mencetak manusia menjadi orang takut kepada Allah. Tapi puasa yang bagaimana? Maka satu-satunya landasan adalah pemahaman ilmu agama. Pemahaman ilmu agama. Kemudian yang kedua, di antara manfaat ilmu agama ini adalah menjadikan dia paham terhadap tugasnya sebagai anak. Sebagai orang tua,
Kita punya anak, jadi anak yang berbakti pada orang tua, bukan hanya di dunia manfaat, tapi kita akhirat. Kalau kita sudah pada meninggal dunia, yang diharapkan apa dari anak-anak ini? Dia anak soleh, walaupun soleh yang berlaku. Tapi apakah bisa jadi anak soleh kalau dia tak paham agama? Mustahil. Dan mungkin dia menjadi anak yang soleh kalau tak paham agama. Maka kembali lagi, kuncinya apa? Pemahaman agama. Kuncinya pemahaman agama. Di akhirat bagaimana? Dan menyatakan al-iqnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti tidak bakal masuk neraka. Wal iqnul ab la yadkhulun jannah. Sedangkan anak yang durhaka dan bakal dia masuk surga. Anak berbakti tidak bakal masuk neraka. Anak yang durhaka tidak bakal masuk surga. Ini ragu-ragu yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Maka kesimpulannya apa yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa walladzina amanu wa taba'ahum dzurriyyatuhum biiman alhamna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, tidak semua yang saat ini beriman. Kalau besok pada meninggal dunia, anak-anak kita masih beriman kepada Allah sama dengan kita, maka mereka akan tersambung. Bahkan bisa memberi syafaat sebelum yang baik. Al-Haqna bihim dzurriyyatahum. Maka PR kita sebagai orang tua, kalau sekarang kita sholat berjamaah, kita berpuasa, PR kita, apakah bisa memberikan benteng terhadap mereka untuk tetap jadi orang beriman, untuk jadi orang Islam ketika kita bisa sudah meninggal dunia? Apakah tetap mereka menjadi orang yang takwa kepada Allah ketika kita bisa sudah pada meninggal dunia? Bukan tidak. Yang diisi pemahaman berpuasa, sholat berjamaah dan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala beri baik daripada amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu